wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini ibu mau absen terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira hari ini siapa ya yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah lengkap ya, 35 anak. Ya, baik. Pertahankan terus ya, jangan sampai ada yang membolos. Nah, sebelum kita mulai masuk ke bab baru pada hari ini, kita review kembali materi yang telah lalu. Hayo, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Iya Sania, ayo, kemarin membahas tentang apa? Benar sekali, kemarin kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Ahmad, coba, kemarin sifat-sifat Allah terbagi menjadi berapa? Ya benar, ada 3. Ada sifat wajib, sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Betul sekali. Nah, pada hari ini, setelah kita kemarin membahas tentang sifat-sifat Allah, hendaknya setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah, kita melakukan wujud penghambaan kita kepada Allah dengan cara berakhlak mulia. Nah, siapa di sini yang tahu contoh akhlak mulia itu seperti apa? Iya, Keisha, apa? Ya, benar sekali. Ada taubat, ada taat, ada istiqomah, ada ikhlas, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu akhlak mulia, yaitu taubat. Nah, anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 47 ya. Nah, kemudian kalian juga simak di papan tulis ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian taubat. Kira-kira kemarin yang sudah belajar di sini, siapa yang tahu apa itu pengertian taubat? Ya, Sania, apa pengertian taubat? Nah, benar sekali yang dikatakan Sania. Jadi, taubat secara bahasa itu artinya kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari niat atau keinginan di dalam hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, itu tadi pengertian taubat. Di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kullu bani Adama khotta'un, wa khairul khotta'in at-tawwabun," yang artinya semua Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa taubat itu sangat penting sekali. Mengingat kita ini hanyalah manusia biasa, bukan malaikat dan bukan pula nabi yang memiliki sifat maksum atau terjaga dari dosa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah harus seringkali untuk bertaubat. Benar. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, beliau itu dalam sehari bertaubat atau beristighfar sebanyak 100 kali. Nah, kita yang belum tentu dijamin masuk surga, yang seringkali melakukan perbuatan dosa, lalu seberapa banyak dalam sehari kita beristighfar? Seberapa banyak dalam sehari kita bertaubat? Nah, jawabannya yang tahu hanyalah kalian sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas pengertian taubat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam taubat. Nah, saya ingin bertanya, coba di sini, Nita, tahu nggak berapa macam-macam atau jenis-jenis taubat? Oh, nggak tahu. Baik, kalau nggak tahu, sekarang disimak ya penjelasan dari ibu guru. Nah, jenis-jenis taubat itu ada 2. Yang pertama, taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah.
Dan yang kedua adalah taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama kita bahas ya tentang taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah. Siapa di sini yang bisa memberi contoh? Ya, Ronald. Apa Ronald? Ya, benar yang dikatakan Ronald. Taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah itu misalnya taubat dari perbuatan berjudi, meminum khamr, tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa, dan lain sebagainya, asalkan hal itu menyangkut tentang perbuatan dosa yang dilakukan terhadap Allah. Nah, menurut Imam Nawawi, cara bertaubat yang menyangkut dosa terhadap hak Allah itu ada 3. Yang pertama yaitu meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga yaitu berniat tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Nah, apabila ketiga syarat ini sudah dipenuhi dan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh atau yang disebut dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan mengampuni kita dan menerima taubat kita. Baik, yang selanjutnya yang kedua jenis taubat adalah taubat terhadap dosa yang dilakukan pada sesama manusia. Nah, siapa di sini yang tahu contohnya dosa sesama manusia itu apa? Ya, Anissa. Apa Anissa? Pinter sekali. Contohnya yaitu ghibah atau menggunjing, kemudian memfitnah, kemudian juga mencuri hak orang lain. Nah, seperti itu contohnya. Lalu, kalau kita melakukan dosa dengan seperti ini, bagaimana cara kita bertaubat? Nah, menurut Imam Nawawi, ada 4 syarat taubat jika kita melakukan dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama yaitu sama, kita harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, ada yang tahu apa? Ya benar, sama Bu, kata Ronald. Ya benar, yaitu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu berniat tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang telah dizolimi. Contohnya, yang pertama, apabila hak manusia tersebut menyangkut tentang harta, maka cara membebaskannya yaitu dengan mengganti harta atau barang tersebut. Misalnya nih, si A telah mencuri mangga milik Pak Dono, maka si A harus meminta maaf kepada Pak Dono serta mengembalikan mangga yang telah dicuri tadi. Terus ada pertanyaan, lah Bu, kalau mangganya sudah dimakan bagaimana? Ya kita mengganti dengan mangga yang lain, atau bisa juga mengganti dengan uang sejumlah nominal mangga yang telah dimakan tadi. Nah, yang kedua, apabila dosanya menyangkut non-materi seperti menggibah, memfitnah, mengolok-olok, maka kita cukup meminta maaf saja terhadap orang yang telah kita zalimi tadi. Begitu ya anak-anak, paham kan? Alhamdulillah kalau paham. Nah anak-anak, dari penjelasan hari ini ada yang ingin bertanya atau tidak? Baik, kalau belum ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin membuat kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai tentang taubat. Nah, pengertian taubat tadi yaitu kembali ke jalan yang benar dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati setelah sebelumnya melakukan perbuatan dosa. Kemudian jenis taubat tadi ada 2, yaitu taubat terhadap dosa yang menyangkut dengan hak Allah, serta taubat terhadap dosa yang menyangkut dengan hak sesama manusia. Nah,
Untuk memperdalam wawasan kalian tentang materi ini, Ibu harap nanti pulang sekolah atau mungkin nanti ketika belajar, kalian bisa mempelajari materi-materi taubat itu lagi. Kalian bisa membuka buku, membaca dan dipahami dengan baik. Kemudian kalian kerjakan soal halaman 50 mengenai materi taubat itu tadi ya. Pertemuan selanjutnya Ibu akan mengoreksi hasil jawaban kalian. Ya, ingat-ingat jangan sampai lupa PR-nya dikerjakan ya. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, yang berarti pembelajaran kita harus selesai pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anak, marilah kita membiasakan diri untuk bertaubat dan tetap semangat dalam belajar ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.